Shalom, selamat pagi semua anak-anak yang ada di rumah maupun Bapak Ibu. Selamat pagi Ku Jeffrey. Ya, selamat pagi Cio. Iya, senang sekali aku kita boleh berjumpa kembali bersama anak-anak dalam ibadah anak sekolah minggu Ebenezer Palu. Nah, anak-anak tentunya anak-anak di rumah sudah siap ya untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ku Jeffrey pasti sudah siap juga ya. Iya. Oke. Nah, anak-anak semua, sebelum kita memulai semua ibadah kita pada pagi ini, kita akan berdoa dan doa ini akan dipimpin oleh siapa, Ku? Cinita. Iya. Pada Cinita, silahkan. Adik-adik, saat ini sebelum kita mulai ibadah kita dahului dengan berdoa. Sikap berdoa semuanya, kita satu dalam doa, mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah menjaga dan memberkati kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, kami akan memulaikan ibadah kami. Kami mohon Tuhan Yesus berkati agar supaya ibadah kami saat ini boleh berjalan sesuai seturut kehendak Tuhan dari awalnya hingga pada akhirnya ibadah kami. Dan kami boleh duduk manis mendengarkan apa yang dibawakan oleh enci-enci dan engku. Ini doa dan syukur kami Tuhan, berikan kami sehat, kuat, dan kemampuan untuk kami boleh jadi anak yang taat dan patuh kepada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, terima kasih Cinita yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan pada pagi ini. Ya, baik anak-anak semua berdiri dan Cinita berdiri semua, kita mau memuji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Oke, Ku Jeffrey. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawabnya ya, ya. Ku jawabnya ya, ya. Ku jawabnya Tuhan, ku jawabnya Tuhan, ku jawabnya ya, ya. Oh bilanglah, Tuhan Yesus amat kita pada saya. Oh bilanglah. Iya, kita bersyukur ya, bergirang karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua ya, Ku Jeffrey. Ya. Iya, nah anak-anak kita akan masuk dalam salam, ucap salam dan mazmur puji-pujian ya, seperti biasa ya. Tuhan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Ya, nah anak kita sekarang kita akan dengar puji-pujian dari anak sekolah minggu. Silakan.
kasih buat anak sekolah minggu yang sudah memuji Tuhan pada pagi ini. Nah, anak-anak, selanjutnya setelah kita dengar puji-pujian dari teman kita, dan kita akan dengarkan juga pembacaan ayat hafalan ya, yang akan juga dibawakan oleh anak sekolah minggu. Silakan. Markus 10 ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Terima kasih, pinter ya. Pinter yang anak sekolah minggu, mereka bisa hafal ayat hafalan yang diberikan kepada mereka. Anak-anak, sekarang sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Iya, yang Bu Jeffrey. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Iya, kita terus mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita yang Bu Jeffrey ya. Kita selalu harus bersyukur karena kasih Tuhan pada kita tidak pernah berkesudahan. Amin. Nah, anak-anak, saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh siapa, Bu Jeffrey? Onci Lisa. Iya, Onci Lisa. Nah, anak-anak sudah siap ya untuk dengarkan firman Tuhan. Jadi Onci Lisa akan memberitakan firman Tuhan pada anak-anak semua. Onci Lisa, silakan. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon pertolongan dan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan dan perlindungan-Mu kepada kami. Hingga di saat ini kami percaya Tuhan memperkenankan kami untuk datang beribadah, memuji serta memuliakan nama-Mu. Saat ini juga kami akan membaca bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menyertai dan menolong kami serta memimpin kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan belajar daripadanya. Untuk itu ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, saat ini kita akan menyaksikan bersama, mendengarkan bersama kisah tentang seseorang yang merasakan perlindungan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Kisah ini tentang seorang bapak yang bernama Tigran. Ya, Bapak Tigran ya. Bapak Tigran ini ia tinggal dan hidup bersama dengan anak dan istrinya. Ya, jadi bertiga. Ada Bapak Tigran, anaknya dan istrinya. Seperti itu ya adik-adik. Nah, Bapak Tigran ini memiliki kehidupan yang sangat susah. Saking susahnya, Bapak Tigran tidak memiliki perahu untuk ia gunakan mencari ikan. Ya, karena Bapak Tigran ini kehidupan sehari-harinya hanya bergantung pada mencari ikan di laut, lalu dia jual di pasar, dan hasilnya itu bisa dia gunakan untuk kehidupan bersama dengan anak dengan istrinya. Tapi sangat disayangkan Bapak Tigran karena kehidupannya sangat kurang mampu, sehingga ia tidak memiliki perahu untuk apa adik-adik? Pakai untuk mencari ikan. Nah, akhirnya Bapak Tigran bekerja pada seorang nelayan.
bekerja pada seorang nelayan yang memiliki perahu sendiri, yang memiliki perahu yang besar dan fasilitas untuk memancing atau menangkap ikan di laut. Jadi Bapak Tigran ini hanya menerima upahan atau upah lah, gaji yang sedikit, itu pun hasil dari menjual ikan di pasar. Jadi tidak sepenuhnya ketika dia menjual ikan, menangkap ikan, menjual ikan sepenuhnya untuk dia, tidak seperti itu ya adik-adik, karena dia hanya bekerja pada orang yang memiliki kapal, memiliki perahu untuk ia bekerja menangkap ikan. Jadi bekerja pada seorang nelayan. Ya, jadi ketika suatu hari Bapak Tigran sedang berada di tengah laut menangkap ikan, jadi sudah banyak ya ikan yang ia tangkap bersama dengan Bapak nelayan yang tempat ia bekerja itu ya. Nah, Bapak Tigran ia menangkap seekor ikan yang kecil, tapi Bapak Tigran ini tidak sadar kalau dia sudah menangkap ikan yang kecil. Pokoknya habis dia tangkap, dia langsung tangkap, taruh lagi, simpan. Pokoknya cepat ya. Nah, sementara memancing dia, tiba-tiba dia dengar suara, "Tuan, tolonglah aku." Kaget ya, dia lihat ke sana itu Bapak nelayan, bosnya. Kayaknya enggak mungkin nih. Enggak mungkin bosnya si Bapak nelayan ini yang berbicara. Dia cari-cari sumber suara ini. Tiba-tiba terdengar lagi suara, "Tuan, tolonglah aku, lepaskanlah aku." Lalu dia cari sumber suara itu. Di mana ya suara itu? Ternyata ada seekor ikan kecil yang memohon kepada Bapak Tigran ini untuk dilepaskan. "Badanku kecil, saya ikan yang kecil," dan gitu kan. "Tolong lepaskan aku." Tanpa berpikir panjang, karena memang Bapak Tigran ini suka menolong, dia ambil ikan itu lalu dia lepaskan kembali ke laut. Lalu hal itu, kejadian itu dilihat oleh bosnya, si Bapak nelayan. Lalu Bapak nelayan lihat si Bapak Tigran. "Kenapa kamu melepaskan ikan itu? Kita sudah susah payah mencari ikan agar banyak dan bisa dijual. Tapi kenapa kamu lepaskan ikan itu?" Ya, ternyata Bapak Tigran dimarah ya. "Ini di tengah laut seperti ini, kita kesusahan mencari ikan dan ketika mendapatkannya kamu melepaskannya." Seperti itu. Wah, ternyata Bapak Tigran dimarah. Lalu ketika mereka balik ke dermaga, mereka pulang. Lalu Bapak nelayan bilang, "Besok kamu sudah tidak usah lagi datang ya menangkap ikan bersama saya. Kamu saya pecat." Bapak Tigran dipecat adik-adik. Lalu Bapak Tigran pulang dengan keadaan yang murung, dia sedih, dia khawatir, dia memikirkan, "Aduh, bagaimana saya besok? Saya mau kasih makan apa sama anak dan istriku? Aduh, bagaimana ya?" Dia khawatir ya adik-adik, dia kebingungan. Sambil jalan, lalu ada seorang raksasa yang besar ya, raksasa besar di pinggir jalan situ. Ya, raksasa itu melihat Bapak Tigran sedang berjalan dengan muka yang murung, dengan sedih. Ya, raksasa ini sedang menunggu sapi ya yang ia mau pelihara dan mau dijadikan santapan. Tapi ketika melihat Bapak Tigran ini, dia memiliki sebuah ide. Jadi dia ingin berniat buruk ya sama Bapak Tigran ini. Lalu dia panggil Bapak Tigran, hei manusia kecil," gitu ya. Karena kan Bapak Tigran ukurannya normal seperti kita, raksasa kan besar. Jadi raksasa lihatnya Bapak Tigran itu kecil. Dia panggil terus tanya, "Kamu kenapa? Kamu murung, aku melihatnya sejak kamu berjalan tadi." Gitu ya. Lalu Bapak Tigran cerita tentang kisahnya, tentang kebingungannya bahwa "Aku baru saja dipecat, aku baru saja diberhentikan dari pekerjaanku, aku bingung, aku harus bagaimana, aku tidak punya uang untuk memberi makan anak dan istriku kalau aku sudah tidak bekerja, aku sangat kebingungan, aku sedih."
Seperti itu ya adik-adik. Lalu raksasa menawarkan sebuah kesepakatan kepada Bapak Tigran. Dia bilang seperti ini kepada Bapak Tigran. Aku punya pertanyaan kepadamu, sebuah teka-teki ya. Kalau kamu tidak bisa menjawabnya, kamu akan menjadi budakku. Ya, budak atau pesuruhnya ya. Kalau kamu bisa menjawab, aku akan memberikan kamu sapi tangkapanku tadi untuk kamu bawa pulang. Wow, Bapak Tigran tertarik dengan kesepakatan ini. Tapi dia juga merasa takut. Aduh, tapi kalau saya salah menjawab pertanyaannya, bagaimana ya? Aduh, tapi karena dia membutuhkan sapi itu untuk dia mungkin bisa jadikan ternak, atau pokoknya dia butuh sapi itu untuk dia bawa pulang. Lalu Bapak Tigran menyetujui kesepakatan itu. Nah, pertanyaannya adik-adik, Bapak Tigran itu diberikan pertanyaan oleh raksasa, apa yang paling ditakuti oleh ikan kecil? Bapak Tigran memikirkan, apa ya yang paling ditakuti oleh ikan kecil? Tiba-tiba dia mendengar suara dari ikan kecil tadi yang berkata, yang ditakuti oleh ikan kecil adalah burung elang. Nah adik-adik, Bapak Tigran mendengar suara itu ya, itu suara ikan kecil tadi. Tapi kan sudah jauh dari laut. Tapi Bapak Tigran mendengar suara itu yang memberikan dia jawaban. Lalu Bapak Tigran jawab kepada raksasa, hal yang paling ditakuti oleh ikan kecil adalah elang. Lalu raksasa itu kaget, dia bisa menjawabnya dengan benar. Walaupun raksasa itu awalnya berniat buruk, berniat jahat kepada Bapak Tigran, tapi karena dia adalah raksasa yang menepati janjinya, dia pun memberikan sapinya kepada Bapak Tigran. Lalu Bapak Tigran membawa pulang sapinya dan ia hidup dari sapi itu. Bagaimana caranya? Sapi itu dipelihara, diternak, dan memiliki susu. Jadi susu dari sapi itu diperas dan dijual. Jadi Bapak Tigran tidak lagi menangkap ikan, tapi menjual susu di pasar. Dan hiduplah dia sebagai penjual susu bersama dengan istri dan anaknya. Jadi Bapak Tigran hidupnya sudah tidak kesusahan lagi. Nah adik-adik, dari kisah Bapak Tigran tadi kita bisa melihat bahwa Tuhan pasti akan melindungi dan menolong anak-anaknya yang sedang kesusahan, yang sedang sedih, yang sedang memang membutuhkan pertolongan. Apalagi Bapak Tigran tadi adalah orang yang baik, dia juga suka menolong. Nah, jadi Tuhan melihat kebaikan hati dari Bapak Tigran, sehingga Tuhan juga menolong ya dan melindungi Bapak Tigran dari rencana jahatnya si raksasa tadi ya. Tuhan melindungi sehingga Bapak Tigran bisa menjawab dengan benar. Ya, dari cerita tadi juga kita bisa belajar dan mengingat kembali bahwa Tuhan pasti melindungi kita, anak-anak kesayangannya, dan memberikan kita ketenangan dan kedamaian. Jadi ketika adik-adik sedih, ketika adik-adik bingung, adik-adik datang kepada Tuhan, adik-adik berdoa, pasti Tuhan akan memberikan ketenangan dan pasti Tuhan akan menolong adik-adik, karena Tuhan akan selalu melindungi kita semua, anak-anak kesayangannya. Baik adik-adik, cerita kita saat ini itu memiliki landasan Alkitab yang terdapat dalam Mazmur pasalnya yang ke-34, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-9. Ulangi, Mazmur pasalnya yang ke-34, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-9. Jadi adik-adik bisa baca lagi ya di rumah. Nah, judul perikopnya itu dalam lindungan Tuhan. Sesuai dengan cerita kita tadi bahwa Tuhan melindungi orang yang dikasihinya, anak-anak kesayangannya. Nah, sekarang Ci juga akan memberikan ayat hafalan ya, yang nanti bisa adik-adik hafalkan dan tampil. Mungkin bisa dihafalkan ketika kita bertemu minggu depan di ruang sekolah minggu, ketika kita bisa beribadah tatap muka ya adik-adik. Nah, ayat hafalannya masih di kitab Mazmur, pasalnya 34, pasal yang ke-34, ayatnya yang ke-9.
Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-9. Ayo baca sama-sama adik-adik. Baca di Alkitab dulu, enggak apa-apa, enggak harus langsung hafal ya. Baca dulu sama-sama, minggu depan harus sudah dihafal. Oke, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sekali lagi adik-adik, Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sekian cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan dan shalom. Terima kasih Cilisa yang sudah memberitakan firman Tuhan buat kita semua pada pagi ini. Nah, anak-anak, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur pada Tuhan, dan saat kita beri persembahan, kita memuji Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Setelah tadi kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Iya. Dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh siapa, Bu? Cik Kristi. Iya, Cik Kristi. Dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami oleh anak sekolah minggu. Ya, pada Cik Kristi dan anak kekasih, silahkan. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Bapa. Terima kasih Bapa atas berkat dan tuntunan kasih setiamu yang kami rasakan sepanjang kehidupan kami, sehingga kami boleh bertemu kembali walaupun hanya lewat video YouTube. Bapa, tadi kami sudah memuji memuliakan namamu Bapa. Kami juga sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan tidak hanya kami dengarkan, tetapi dapat kami lakukan dalam kegiatan kami sehari-hari. Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap guru-guru, inci-inci Engkau yang telah mengambil bagian pada pagi hari ini. Engkau memberkati dalam masa kerjanya Bapa, dalam keluarganya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa buat adik-adik kami yang sedang sakit. Kiranya Engkau memulihkan mereka Bapa, agar pada saatnya nanti mereka dapat bermain kembali bersukacita. Semua itu hanya untuk-Mu. Bapa, kami mau berdoa juga buat adik-adik kami yang ulang tahun. Terima kasih buat umur setahun lagi yang Engkau berikan kepada mereka. Biarlah ketambahan usianya mereka dapat menjadi sumber sukacita buat mereka. Bapa, kami mau berdoa juga buat pemerintah Kota Palu Bapa. Engkau tahu keadaan kota kami. Kiranya Engkau memulihkan kota kami agar semuanya bisa stabil kembali. Dan ini kami bawa doa ini di dalam nama Anak Yesus Kristus
yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Kata kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Cik Kristi dan anak kekasih yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, anak-anak semua, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan anak-anak semua Cik undang untuk berdiri. Kita memuji Tuhan. Di dalam dunia ada dua jalan. Lagu ini maka berakhir sudah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin.